Oke, saya berterima kasih pada pagi ini diberi kesempatan. Sebenarnya ada beberapa yang sudah juga diadres ya oleh beberapa ini, tapi saya ingin membacakan apa yang saya dan beberapa banyak pihak concern, yaitu kajian tentang ketimpangan. Nah, jadi sebenarnya sejumlah ilmuwan itu sudah mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi adalah salah satu yang krusial dalam demokrasi. Demokrasi tidak akan berlangsung dengan baik di negara yang ketimpangan ekonominya tinggi. Nah, itu dasar dari kenapa salah satunya demokrasi kita itu tidak berjalan dengan baik. Jadi menurut data terakhir tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia itu menduduki peringkat ke-6 dari negara yang paling timpang di dunia. Luar biasa ya. Di antara negara Asia Tenggara, Indonesia itu adalah negara yang tertinggi laju ketimpangannya antara kelompok terkaya dan termiskin. Jadi di antara Asia Tenggara kita hanya terburuk sebenarnya. Nah, angka ketimpangan ini terus meningkat. Data BPS itu sudah menunjukkan itu, ya. Jadi pemerintah sendiri sudah menunjukkan data-datanya. Jadi kita mau gimana lagi juga data civil society ya. Nah, kebijakan yang menggunakan paradigma pembangunan dengan cara menggusur adalah salah satu kebijakan yang berkontribusi meningkatkan laju ketimpangan dan kemiskinan. Di antara semua sudah ditunjukkan dengan pertanian dan segala macam itu yang menurun ya. Nah, kita harus peduli dengan praktek penggusuran di desa maupun di kota atas nama pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjawab masalah ketimpangan dan kemiskinan. Tadi sudah juga ditekankan. Contohnya ini hilirisasi nikel, bukannya dibangga-banggakan sebagai pertumbuhan ekonomi tinggi ya. Nah, ini studi dari ekonom dan BPS sendiri justru bilang angka kemiskinan di tempat-tempat di mana tambang nikel itu berada, justru kemiskinannya meningkat. Hilirisasi nikel tidak banyak menguntungkan masyarakat, lebih banyak menguntungkan segelintir elit dan politik yang mengatasnamakan pembangunan nasional. Jadi hilirisasi buat siapa sebenarnya? Kita saksikan masyarakat Rempang yang digusur atas nama ekonomi hijau. Kita patut bertanya, siapa yang mengusul dan siapa yang secara sengaja by design kehidupannya dikorbankan. Nah, dari semua itu yang untung adalah orang-orang kota yang diiming-imingi subsidi kalau mau beli mobil listrik. Sementara rakyat Rempang dan rakyat di tempat lainnya, baik masyarakat adat atau lokal, dapatnya tanah mereka dirampas, mereka digusur, kehidupannya hancur. Jadi kita bertanggung jawab pada kehancuran mereka. Nah, kenapa kita masih tetap menutup mata dan tidak berbicara? Kita harus menggugat pemerintah yang didukung sebagian akademisi. Saya juga menggugat sebagian akademisi ini yang mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan otomatis mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Tidak, itu sudah jelas pandangan menyesatkan, rakyat dibodohi dengan pandangan itu. Nah, justru ini yang sering kali berlangsung. Kapitalistik sistem untuk bisa berkembang memerlukan orang-orang miskin agar bisa dipaksa untuk bekerja sebagai buruh murah, termasuk nih anak-anak muda juga. Yang benefit dari sistem ini hanyalah segelintir elit dan sekelompok orang saja. Di negara kita, mereka adalah 10% dari orang terkaya di Indonesia yang mengontrol lebih dari 70% aset kekayaan negara. Ini data bergamblang. Jadi ketimpangan kemiskinan itu harus kita duga sebagai sesuatu kebijakan yang disengaja. Semakin banyak orang miskin, semakin mudah untuk disetir oleh sekelompok pihak yang ingin berkuasa dan ingin kekuasaannya langgeng, oleh pihak-pihak yang ingin bisa terus
mengeruk kekayaan Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau ketimpangan ekonomi itu tidak besar, orang sulit untuk dibujuk oleh penguasa untuk memilihnya dengan iming-iming bansos dan iming-iming janji akan dikasih kerjaan yang sebenarnya semuanya palsu. Pembangunan yang menggusur adalah kebijakan yang memiskinkan rakyat. Tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka dirampas, lingkungan mereka tercemar, penghidupan mereka terancam, kebudayaan mereka hancur, keterterapan hidup hilang. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi. Hancurnya sumber kehidupan rakyat yang digusur atas nama pembangunan ini praktek yang sudah berjalan sejak masa Orde Baru dan merupakan warisan kolonial. Sekarang dengan proyek strategis nasional bahkan terjadinya jauh lebih masif. Penggusuran membuat banyak masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan. Semakin sulit bagi mereka yang tergusur ini untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Saya menyaksikan orang-orang yang jatuh ke jurang kemiskinan gara-gara proyek strategis nasional. Pembangunan yang menggusur jelas-jelas melanggar konstitusi kita yang didasarkan pada hak asasi manusia. Kita harus menggugat presiden dan jajaran kabinetnya, para birokrat, para politisi, para konsultan pembangunan, dan para akademisi yang menyebabkan kebijakan pembangunan lewat menggusur yang jelas-jelas melanggar konstitusi ini diteruskan prakteknya hingga hari ini. Saya kira itu yang harus kita lakukan.